Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, jika kalian mendengar kata kebiri, mungkin yang ada di dalam pikiran kalian jika itu merupakan hukuman yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan seksual. Jika itu pikiran kalian, tepat banget guys. Pelaku kejahatan ini mendapatkan vonis kebiri pertama kalinya terjadi di Indonesia. Bagaimana kisahnya? Yuk, mari kita simak videonya. Muhammad Aris berusia 20 tahun, merupakan seorang pemuda yang tinggal di Dusun Mangelo, Kecamatan Soko, Mojokerto, Jawa Timur. Aris merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Dikarenakan faktor ekonomi keluarga yang memaksanya harus putus sekolah sejak sekolah dasar. Hingga pada saat usianya menginjak 20 tahun, Aris pun tidak bisa membaca ataupun menulis. Menurut pengakuan Sobirin 33 tahun yang merupakan kakak kandung dari Aris, sejak ditinggal ibunya meninggal dunia, keluarga mereka menjadi bercerai-berai, sehingga keluarga pun atau anak-anak tidak ada yang mengkontrol. Aris dikenal sejak kecil dan lingkungan sebagai anak yang kurang normal. Di saat Aris tidak ada teman, Aris sering berbicara sendiri, dan yang paling sering dia lakukan yaitu tidur-tiduran di teras, kemudian bermain mobil-mobilan, lalu menghayal seperti film kartun Naruto. Dia pun bersikap seperti anak kecil. Di tengah masyarakat saja dia dikucilkan, sehingga Aris pun lebih banyak memiliki teman di luar kampungnya dibandingkan dengan kampungnya sendiri. Di dalam keluarganya sendiri bisa dikatakan yang normal hanyalah Sobirin, sementara untuk anak kedua dan anak ketiga memiliki sifat yang sama dengan Aris, yaitu memiliki perilaku kekanak-kanakan. Dan dalam berkomunikasi pun Aris ini tidak fasih dalam berbahasa Indonesia dan cenderung menggunakan bahasa Jawa. Aris di dalam kesehariannya bekerja menjadi tukang las di Desa Sambiroto, Kecamatan Soko, dengan penghasilan rata-rata 280.000 dalam seminggu. Walaupun memang Aris ini dikenal sebagai anak yang kurang normal, namun syahwat seksualnya Aris layaknya seperti orang normal pada umumnya. Dia mulai ada ketertarikan kepada wanita, namun dia tidak ada keberanian untuk mendekati wanita. Dan menurut pengakuannya sendiri, tidak ada yang mau dengannya. Ditambah lagi, Aris memiliki hobi menonton film porno melalui ponselnya. Untuk menyalurkan hasratnya, Aris selalu menonton film porno dan bermain sendiri. Aris pun mengakui dikarenakan penghasilannya yang minim, sehingga dia pun tidak mampu untuk membayar wanita dewasa untuk bisa menyalurkan hasratnya. Dan hanya media film porno itulah Aris bisa menyalurkan keinginannya. Tetapi lambat laun hal itu pun tidak memuaskan hatinya. Ditambah lagi adegan di dalam film porno terus membayangi, dan semakin hari semakin merusak akal pikirannya. Dikarenakan desakan hasrat yang meledak-ledak dan keinginan merasakan berhubungan kencan langsung dengan wanita sudah tidak bisa dibendung lagi. Sehingga mulai pada tahun 2015 Aris mulai melakukan aksi yang tidak pantas. Sepulangnya bekerja, Aris berkeliling kampung mencari kriteria anak gadis, lalu untuk mencari mangsanya adalah anak perempuan yang berusia di bawah 10 tahun. Ketika dia menemukan targetnya, Aris pun langsung menculik, membekap mulutnya, dan membawanya ke tempat sepi, lalu menggagahinya. Setelah melakukan aksinya, Aris pun segera meninggalkan lokasi itu. Dan menurut pengakuan Aris, hal ini pun pernah dia lakukan di dalam sebuah kamar mandi di dalam masjid. Entah apa yang ada dalam pikiran Aris, dia lebih memilih anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa. Tetapi menurutnya, jika anak-anak itu lebih susah untuk dibujuk, karena pada saat Aris melakukan aksinya, dia pun sering gagal dikarenakan anak-anak itu terkadang menolak rayuannya. Dan apakah ini menjadikan suatu tantangan sebelum dia melakukan hal itu? Aksi bejatnya Aris dilakukan rentan waktu 3 tahun, mulai dari tahun 2015 hingga di tahun 2018. Dan pada tanggal 25 Oktober 2018,
itu merupakan aksi terakhirnya yang dilakukan oleh Aris. Pada saat itu, sepulangnya dia bekerja, ada anak perempuan yang masih duduk di bangku TK, sedang bermain sendirian di depan rumahnya. Kondisi lingkungan pada saat itu sedang sepi. Aris pun segera mendekatinya, lalu menariknya dan membekap mulutnya dan membawanya ke lahan kosong di kawasan perumahan Citra, Surodinawan Estate, Kota Mojokerto, yang tak jauh dari rumah korban. Lalu dia pun menggagai korban, dan setelah itu pun Aris meninggalkan korban di lokasi itu sendirian. Korban pun ditemukan oleh warga dalam kondisi menangis, lalu mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Namun setelah tiba di rumahnya, orang tua korban menyadari sesuatu telah terjadi pada anak perempuannya, dikarenakan baju yang digunakan dalam kondisi basah dan tanpa menggunakan celana dalam. Hal ini pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi pun segera melakukan penyelidikan dan ada petunjuk terlihat pelaku bersama dengan korban. Itu semua terekam melalui kamera CCTV yang berada di sekitaran perumahan. Keesokan harinya pada tanggal 26 Oktober 2018, Aris pun ditangkap di tempat kerjanya. Penyelidikan awal jika perbuatan Aris hanya dilakukan sekali. Namun pada saat diinterogasi dan penyelidikan lanjut, diketahui selama rentang waktu 3 tahun Aris telah menggagahi 11 anak-anak perempuan umuran 7 hingga 9 tahun. Hingga kasus ini pun disidangkan di Pengadilan Negeri Mojokerto. Pada tanggal 2 Mei 2019, majelis hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada Aris dan hukuman tambahan yaitu melakukan kebiri kepada pelaku. Sebenarnya vonis kebiri ini sudah disahkan undang-undangnya oleh DPR pada tahun 2016. Dan Bapak Presiden Jokowi pun pada tanggal 7 Desember di tahun 2020 sudah tanda tangan peraturan pemerintah nomor 70/2020 tentang pelaksanaan tata cara hukuman kebiri kimia. Namun pelaksanaan ini masih terhalang karena payung hukum untuk penuntut umum sebagai eksekutor kebiri kimia, sehingga Aris hingga saat ini pun belum dikebiri dan masih menjalani hukuman badan selama 12 tahun. Namun hal ini pun masih menimbulkan polemik dan mendapatkan penolakan dari IDI, yaitu Ikatan Dokter Indonesia, yang menolak untuk menjadi eksekutor dalam melakukan kebiri kimia. Dan juga penolakan itu datang dari Komnas HAM karena beralasan vonis kebiri upaya pemerintah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan asusila. Namun hukuman itu belum tentu akan memberikan efek jera untuk pelaku kejahatan tersebut. Jadi guys, hukuman kebiri yang dimaksud bukan untuk memotong alat vitalnya, namun dengan menyuntikkan cairan kimia yang dapat bekerja dengan cara mengurangi kadar hormon utama pria yang menghasilkan hasrat dan fungsi seksual. Vonis kebiri itu pun ditolak oleh Muhammad Aris selaku pelaku kejahatan asusila. Dia lebih memilih untuk dihukum mati saja daripada harus kehilangan keperkasaannya seumur hidupnya. Penolakan ini pun diutarakan oleh Sobirin, kakak dari pelaku, meminta jika Aris agar menjalani rehabilitasi agar kejiwaannya kembali normal. Namun pada saat dilakukan uji kejiwaan, Aris dalam kondisi normal. Sobirin pun merasa kasihan kepada adiknya jika sampai dilakukan kebiri kimia itu. Dia pun memikirkan masa depan Aris seperti apa nanti ke depannya. Sobirin pun menilai sanksi kebiri untuk adiknya sangat berlebihan. Pasalnya banyak pelaku kejahatan yang lain yang lebih parah namun hanya menjalani hukuman seperti biasa. Sanksi itu pula yang diharapkan diberlakukan untuk adik kandungnya. Guys, secara pribadi gue setuju dengan vonis kebiri kimia itu. Walaupun tidak memberikan efek jera, namun itu adalah upaya pemerintah untuk melindungi wanita dan anak-anak dari upaya kejahatan asusila. Karena rentan banget pelaku kejahatan ini pasti akan melakukan hal yang sama setelah mereka keluar dari penjara.
Hukuman kebiri itu pasti menyiksa bagi yang menerimanya. Tapi hal ini jauh lebih berat beban moral yang diterima oleh korban. Korban pun bakal selalu dihantui rasa trauma yang sangat besar jika anak-anaknya akan kehilangan masa kecil yang ceria. Kalau gue pribadi, gue lebih pro kepada korban, karena beban yang diterima oleh korban jauh lebih besar dibandingkan oleh pelaku kejahatan. Oke guys, itulah video gua hari ini. Semoga kalian terhibur dan bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?